محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد para hadirin yang bersyukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rasa kita sudah berada di ujung dari tahun Hijriah, yakni sudah masuk di dalam bulan Dzulqa'dah dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah SWT masih sayang dan juga cinta kepada kita dan memberikan kesehatan, baik itu sehat batin, sehat zahir kepada kita sampai kita memenuhi panggilannya, yakni dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di mushola suatu mustaqim ini. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar adalah hidup, maka hewan pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar itu adalah bekerja, maka monyet pun juga bekerja. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar adalah dia yang mempunyai tenaga, maka gajah pun lebih bertenaga dan banteng pun lebih bertenaga. Akan tetapi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat yang ada pada diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang mengatakan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya telinga ini bosan mendengarkan nasihat, muak, jemu, letih, dan juga ada kalanya akal ini sudah tidak bisa diajak untuk berpikir, susah, payah, karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat informasi dan juga penderitaan dan juga kesusahan. Tapi Allah SWT memberikan jalan lain supaya nasihat ini bisa sampai ke dalam hati kita, yakni melalui kisah-kisah. Maka kata Allah SWT kepada Muhammad SAW, "Faqsusil qasas", ciptakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, berikan waktu sejenak mereka untuk berpikir, berikan waktu sejenak untuk mereka merenung selama jantung ini berdetak dan juga selama darah ini mengalir di dalam jasad kita. Mereka yang masih hidup, mereka yang masih bisa diajak untuk berkompromi, mungkin kalau dia dinasihati tidak lagi masuk, sudah tersumbat telinganya. Dan mungkin ketika dia diajak berdiskusi, sudah tidak mampu lagi saking penatnya dan juga lelahnya menerima penderitaan. Akan tetapi kisah-kisah
para nabi ataupun kisah-kisah para ulama itu masih menyentuh ke dalam hati seorang manusia. Karena itu ketika nafas kita masih berhembus, hayat kita masih berada di dalam tubuh badan, maka ketika kita diberikan musibah atau ujian, bagi yang lama tidak mempunyai atau tidak diberikan atau tidak dikaruniai seorang anak, maka bacalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dia tidak pernah muak, yang mana dia juga tidak pernah bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh. Ini bukan 1 tahun atau 2 tahun, 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, juga tidak diberikan karunia anak. Lalu Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dia pun tidak juga diberikan anak, karena mungkin tulangnya sudah rapuh dan mungkin kepala sudah diselimuti dengan uban, mustahil mempunyai seorang anak. Tapi Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya. Pagi, petang, siang, sore, dan juga malam, Nabi Ibrahim berdoa mengangkat anaknya, bermunajat kepada Allah SWT, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya seorang perempuan yang dikatakan semua orang tidak akan mampu untuk mempunyai anak, tidak akan mungkin diberikan atau dikaruniai anak, mustahil dia mempunyai anak. Maka setelah itu Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hanya dari seorang wanita yang muda itu yang melahirkan anak, akan tetapi 13 tahun setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, maka lahirlah Ishak. Pada waktu itu umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam 99 tahun. Waktu atau umur yang sangat tua. Akan tetapi Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan kuasanya, bahwasanya tidak ada yang mungkin bagi Allah SWT. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah SWT ketika Allah SWT menginginkan, tidak ada yang mungkin di hadapan Allah SWT. Sesuatu yang mungkin itu hanya di dalam kita, di hadapan Allah SWT tidak ada yang mungkin. Semuanya mungkin itu terjadi. 86 tahun penantian Nabi Ibrahim menantikan, berdoa, tidak ada henti-hentinya, Rabbi habli minas sholihin. Lalu ketika diberikan anak, ketika sudah diberikan putra, ketika sudah dikaruniai seorang putra, Nabi Ibrahim tetap saja diuji oleh Allah SWT. Dan termasuk ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim juga menjadi cikal bakal, yakni syariat berkurban. Ya bunayya, mada tara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasannya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Apa pendapatmu? Jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika diberikan jawaban seperti itu, ya abadi, ungkapan-ungkapan panggilan-panggilan kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail
yang tercantum di dalam Al-Quran ini patut juga kita contoh. Yang bunayya bukan hanya sebutan wahai anakku yang tersayang, itu adalah sebutan paling sayang. Paling sayangnya seorang anak kepada ayahnya. Lalu dijawab ya abadi. Itu adalah bukti kasih sayang juga dari seorang anak kepada seorang ayah. Maka jawaban Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, laksanakan wahai ayah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang awalnya penantian yang panjang, ternyata setelah diberikan disuruh disembelih. Akan tetapi itu hanya skenario dan juga bagaimana cara Allah SWT memuji hambanya yang bertakwa kepada Allah SWT. Akan tetapi ketika kita melihat di masa sekarang, ketika setan itu berbisik, mengapa mereka yang berpacaran, yang berzina, sekali berhubungan langsung dikaruniai seorang anak? Mengapa dia yang melakukan hubungan yang tidak halal? Mereka yang tidak ada akad, mereka yang tidak ada saksi, dan juga mereka yang tidak ada mahar, begitu mudahnya mereka untuk mendapatkan seorang anak. Tapi itulah betapa bisikan-bisikan setan, cara setan itu bekerja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang beginilah cara kerjanya setan. Setan itu berbisik kepada kita. Ada kalanya setan itu berbentuk jin, dan juga ada kalanya setan itu berbentuk manusia. Saya tinggal jin wal ins. Sesungguhnya setan itu ada kalanya yang berbentuk jin dan juga ada yang berbentuk manusia. Ada setan yang berbentuk manusia, kerjaan yang menghangat-hangatkan hati, memanaskan perasaan, sehingga mendidih bergejolak di dalam hati kita. Sampai pada masanya ketika hati itu sudah panas, hati itu sudah penuh dengan kepikiran, dengan kesulitan, mulailah dia mencaci maki Tuhan. Maka kita harus beristighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah. Coba renungi kisah-kisah mereka, bagaimana susahnya Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Maka Allah SWT mengabulkan doa Zakaria, lalu turunlah atau diberikanlah karunia anak Yahya. Dan juga ada kisah seorang perempuan yang tidak lama dia mempunyai anak, namanya Hannah. Dia berdoa kepada Allah SWT, ya Rabb, wahai Allah, ini sesungguhnya aku nadartu bernadar, berjanji kepadamu, la tamsibatni muharram, kalau aku mempunyai anak, kalau aku diberikan atau dikaruniai seorang anak, anakku ini akan menjadikan muharram, khalisan li hikmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan pernah aku jadikan seorang petani, dia tidak akan pernah aku suruh untuk bercocok tanam, dia tidak akan pernah akan aku suruh untuk mencari ikan untuk menjadi nelayan. Akan tetapi dia akan aku serahkan, akan menjadikan muharram, menjadi pelayan khalisan li hikmati Baitul Maqdis, yakni berhikmah menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lalu Allah SWT mengabulkan doanya seorang perempuan, seorang hamba, yakni Hannah tersebut, biqabulin hasanin, dengan diterimanya doa tersebut dengan doa yang baik. Lalu anak tersebut juga ditumbuhkan dengan baik.
Akan tetapi doa yang dipanjatkan oleh ibunya bukan hanya untuk dirinya saja, akan tetapi walaupun dia tahu, yakni dunianya juga, anak cucunya juga diselamatkan minasyaitonir rajim, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Begitulah mereka orang yang saleh: Ibrahim, Zakaria, Hana yang mempunyai suami Imran, yang mana keluarga tersebut diceritakan satu surat penuh menceritakan tentang keluarga itu, yakni keluarga Hana dan juga Imran, yang biasa kita kenal dengan surat Ali Imran. Dengan keteguhan atau kesabaran seorang perempuan yang Hana, yang mereka rela menjadikan anaknya Muharram dihikmati Baitul Maqdis, maka dengan cara itu Allah Ta'ala memuliakannya, mengangkat derajatnya dengan menceritakan di dalam Al-Quran, diberikan surat penuh menceritakan tentang keluarga mereka. Namanya suaminya Imran, istrinya Hana. Lalu Hana itu melahirkan ismu Maryam melahirkan Isa. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidupnya juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Maka apalah daya kita yang tak selayaknya kadang-kadang meneteskan air mata ketika kita menerima cobaan-cobaan yang tidak sebanding dengan mereka, yang mana kita kadang berpikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya merasa hidup ini pasti enak, hidup ini pasti senang, hidup ini akan bahagia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mencoba membandingkan bagaimana kita dengan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk selalu berpikir dengan tenang, berpikir dengan baik, dan juga kita selayaknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu beristighfar dan juga memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diceritakan oleh Abdullah Ibnu Abbas di dalam Sunan Ibnu Majah, al-lazim istighfar, barang siapa orang yang melanggengkan atau beristiqomah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 kepada kita. Min kulli hammin farajah, yakni ketika kita diberikan kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita. Wa min kulli dikin farajah, akan ketika kita diberikan kesempitan, kerupakan di dalam hati kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi atau jalan keluar kepada kita. Dan juga yang terakhir, yakni wa yamsuku ma la yahtasib, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh pikiran manusia. Akan tetapi rezeki itu datang, akan tetapi dengan ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Ketika orang itu tidak buat ikhtiar, Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepadanya. Inna Allah la yuqim biqaumin hatta yuqim anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah sebuah kaum sampai dia yang merubah dirinya sendiri. Tetap tingkatkan potensi kita, kuatkan hati kita. Ketika kita jatuh, ketika kita sering diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beralasan sayang kepada kita, maka di bulan-bulan ini sebentar lagi kita akan menyambut hari raya, 2 hari raya yang dimiliki oleh orang jahiliyah, lalu digantikan dengan 2 hari raya yang lebih besar yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Di masa-masa itu meminta maaf bukanlah sebuah kehinaan,
Meminta maaf bukanlah sebuah kerendahan. Dan Muhammad SAW sebelum meninggal, dia orang yang mulia, dia orang paling baik-baiknya manusia, pemimpin Nabi. Akan tetapi ketika dia meninggal, dia masih mengucapkan kata untuk meminta maaf kepada umatnya. Dikatakan di sana bahwasanya Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar lalu mengatakan, siapa yang pernah aku kumpul, maka hari ini kumpulah aku. Dan ketika aku mungkin mempunyai hutang, maka beritahu aku. Dan ketika aku mempunyai salah, maka maafkanlah diriku. Maka permintaan maaf itu adalah kehinaan, bukan hanya kerendahan, akan tetapi meminta maaf di dunia itu lebih mudah daripada kita nanti akan mencari di pada mahsyar. Maka luluhkan hati kita, maka dan juga dimenangkanlah hati kita ketika kita mempunyai salah kepada seseorang yang mungkin terkadang assalamualaikum kita tidak dibalas oleh dia, senyum kita dibalas dengan bukan senyuman, maka tetaplah kita untuk mengajak dan juga meminta maaf kepadanya. Masalah tidak dimaafkan atau dia tidak memaafkan kita, itu urusannya dia. Yang penting kita tidak akan mencari lagi nantinya di pada mahsyar. Tugas kita sudah selesai kepada dia, dan juga tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan dia agar segera dibukakan hatinya, agar dibukakan kelemahan di dalam hatinya, dan juga berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tadi? Bahwasannya orang yang bersungguh-sungguh, yang tidak akan ada henti-hentinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersedih ketika doa kita masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah Ta'ala belum mengabulkan doa itu karena kita masih belum pantas untuk menerima atau dikabulkan doa tersebut. Maka tetap lanjutkan untuk selalu mendekatkan diri dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan selalu bersabar dan juga berbanyak sholat sunnah dan juga sholat tahajud atau sholat dan sebagainya. Dengan itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita tolong. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga ini adalah menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan juga bagi jamaah. Dan semoga nantinya kita semuanya dijadikan orang-orang yang soleh dan juga solihah dan juga diberikan akidah dan husnul khatimah, dan menjadikan kita fi akhir kalamina min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dijadikan yang soleh dan juga solihah dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.